Ya, selamat datang berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas pergerakan gold. Jadi di video terakhir saya sudah menggambarkan area-area untuk bisa kita buy. Jadi area ini dan area ini, dan sudah disentuh area buyer kemudian naik tertahan di 14, 18, 45, 46 ya. Jadi gold itu tertahan di sini ya. Jadi sehingga artinya ya ini masih lebih rendah puncaknya dari ini, sehingga dia turun dan turun lagi ya. Kemudian di sini juga kemarin turun ya, dia menyentuh area, artinya kalau kita pakai teori supply and demand, ketika ini sudah tercapai buy, kemudian kita close buyer, jadi sudah dapat profit. Kita kalau mau mengambil buy, kita tunggu lagi momen di sini ya, momen di sini ya. Di sini juga ada area buyer gitu ya. Nah, kita tunggu di area ini ya. Nah, cuma kalau kita pengen biar dapat entry yang tepat ya, itu kita harus, ketika sudah gambar seperti ini areanya, kita turunkan time frame ke yang lebih kecil, misalnya dari 1 jam ke 30 menit. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa di area ini sudah tersentuh, kemudian ada bullish engulfing. Nah, di sini kita bisa buy di setengah sini ya. Jadi kita garis tarik ini disebut dengan strategi supply and demand ya. Jadi kita buy di sana di area ini, stop lossnya di sini di bawah ini gitu, ya 1822. Target profit kita tunggu di sini. Nah, ini adalah contoh supply and demand yang sangat-sangat artinya ya akurat gitu ya analisisnya, dan memang jarang terjadi seperti momen seperti ini gitu. Nah, itu cara trading menggunakan teori supply and demand. Buy di sini, jadi kalau kita gambarkan gunakan ini ya, jadi seperti ini ya. Kemudian TP-nya di sini, nah gitu dia. Kena TP di sini, atau kita gambar rectangle-nya lagi, bisa gambar paling tidak di area ini gitu ya. Nah, nyentuh area itu sudah kita TP gitu ya. Jadi ini sudah dapat risk reward ratio-nya 1:3. Nah, carilah momen-momen seperti ini ya di time frame, paling enggak di time frame 1 jam, 30 menit atau 15 menit. Bahkan kalau yang scalping itu kalau pengen dapat momen yang banyak di sana ya mungkin bukan dimasukkan tidak. Jadi di time frame 5 menit. Nah, jadi seorang scalper itu dia akan cari momen itu di 5 menit gitu ya. Nah, jadi ini cari yang tandanya adalah ada gerakan bullish yang masif, artinya minimal 3 tanda bullish gitu. Bersama seperti ini contoh yang sangat-sangat bagus sekali untuk strategi supply and demand, dan memang jarang terjadi seperti itu. Artinya kalau jarang terjadi dan kita gunakan strategi itu, berarti kita tradingnya sangat efisien ya. Kita menunggu momen ini terjadi baru kita masuk pasar. Nah, ini ya, jadi minimal ada, setelah ada ini kan bullish engulfing ya, jadi artinya ada buyer yang sangat besar di sini. Jadi kita tunggu nanti di sini ya, dijemput di sini harganya gitu. Nah, dengan catatan ada 3 candle bullish yang masih besar gitu, 1, 2, 3 gitu. Nah, semakin cepat dia dan semakin panjang dan cepat naiknya, maka kecepatan turunnya juga sama gitu ya. Sehingga kita bisa tandai daerah ini sebagai area buy, kemudian kita tunggu, dan kita untuk eksekusinya kita, kalau kita nunggu di sini ya, kita nunggu di time frame 1 jam untuk eksekusi, maka kita buy-nya di sini gitu ya. Atau di sini ketika terjadi pin bar kita masuk buy di sini, stop loss-nya bisa saja sih, tapi lebih bagus ke time frame yang lebih kecil sehingga kita dapat momennya lebih cepat gitu ya untuk entry-nya. Nah, kemudian TP-nya di area di sini ya, stop loss di sini, sehingga risk reward ratio-nya risikonya kecil, TP-nya lebih maksimal gitu ya. Kalau nggak ada momen seperti itu ya udah selesai gitu ya. Jadi, dan catatannya adalah ketika ini sudah
terjadi, jadi ini kan fresh ya, ini satu sudah disentuh fresh, jadi fresh sekali ya. Kemudian ketika turun lagi dan menyentuh area ini udah nggak fresh gitu ya, udah nggak fresh. Tapi apakah mungkin kesini lagi? Ya mungkin kesini lagi. Sampai ketiga dan keempat kali itu udah nggak bisa lagi dikatakan bahwa dia akan bisa setelah menyentuh area ini dia akan bisa naik, tapi malah bisa turun gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi cari momen ini yang belum tersentuh atau tersentuh pertama kali gitu, baru kita buy. Nah, itu cara strategi menggunakan supply and demand ya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Untuk analisa ini ya saya rasa saya nggak trading karena nggak ada momen gitu, nggak ada momentum. Kalau mau buy sekarang boleh, yang penting stopnya di sini, sehingga ketika ini berbalik turun ya kita kena stop loss dengan risiko yang kecil. Ingat, untuk besaran jumlah transaksi atau volume transaksi atau lot disesuaikan dengan modal dan kesiapan kalian untuk berapa rugi ketika tersentuh stop lossnya ya. Jadi seperti itu aja. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru menonton channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih.